Tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang saya bela. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya. BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Bayangin guys, baru aja dicopot malamnya sama Presiden Prabowo, besok subuhnya langsung dijemput paksa sama Kejaksaan Agung. Drama 24 jam kejatuhan 3 pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional ini benar-benar bikin geger satu Indonesia. Sebetulnya saya sedih. Bahkan dalam pidatonya di acara Gizi Nasional tanggal 3 Juni kemarin, Presiden Prabowo sampai curhatnya sekaligus marah besar. Beliau bilang sedih harus memecat orang-orang yang beliau sayangi dan percayai. Tapi menegaskan, saya tidak mau uang rakyat dicuri. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di balik layar? Kok bisa program prioritas nasional makan bergizi gratis langsung digrogoti dari dalam? Yuk kita bedah tuntas. Dan tidak ada pengecualian. Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang. Saya kasih pangkat. Bapak Presiden mengambil keputusan. Oke, kita lihat dulu kronologi kejadiannya yang berjalan super cepat. Selasa malam, 2 Juni 2026, Istana mengumumkan kalau Presiden Prabowo resmi mencopot Dadan Hindayana, Kepala BGN, serta Lodowik Pusung dan Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN. Posisinya langsung digantikan oleh Nanik S. Deyang. Selanjutnya, pada Rabu dini hari 3 Juni 2026, sekitar jam 2 sampai 4 WIB, tim penyidik Jampitsus Kejagung langsung bergerak cepat menggeledah kantor pusat BGN di Kebon Sirih dan menjemput paksa ketiganya dari kediaman mereka masing-masing. Dan Rabu sore harinya, 3 Juni 2026, ketiganya keluar dari gedung Kejagung dengan rompi tahanan berwarna pink. Resmi jadi tersangka korupsi program makan bergizi gratis anggaran 2025-2026. Nah, apa aja sih dugaan penyelewengan yang dilakukan para mantan pimpinan BGN ini sampai Kejagung bertindak secepat itu? Berdasarkan rilis penyidikan, ada beberapa modus utama yang dibongkar. Kalau MBG-nya selamanya ditutup, setuju nggak? Pertama, modus akal-akalan Yayasan SPPG, Dapur Umum Pengelola Makanan yang harusnya dikelola mandiri oleh sekolah, diduga diintervensi oleh para tersangka agar dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Hasilnya, yayasan titipan ini dituding meraup aliran dana ilegal hingga miliaran rupiah per hari. 21.000 motor listrik buat keperluan MBG. Beredar video viral soal motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional. Kedua, modus markup pengadaan barang gila-gilaan.
Pejabat pembuat komitmen PPK diduga ditekan untuk meloloskan pengadaan barang mewah yang nggak efektif. Di antaranya, modus pengadaan motor listrik, pengadaan 21.801 unit senilai hampir 1 triliun rupiah yang dinilai tidak sesuai kebutuhan lapangan. Itu kita hanya bisa realisasikan 21.801 dan itu sudah masuk dalam anggaran 2025. Selanjutnya ada juga pengadaan 32.000 pasang sepatu yang harganya di markup. Serta ada juga pengadaan 5.400 unit TV senilai 75 miliar rupiah dan puluhan ribu tablet yang harganya juga digelembungkan. Dan yang ketiga, modus jual beli titik SPPG. Pendaftaran dapur SPPG yang aslinya gratis justru diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum di daerah-daerah seperti Batam, Jawa Barat, hingga Lombok Timur dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Kasus ini langsung direspon keras oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di acara Building Indonesia's Future Generations tanggal 3 Juni kemarin. Saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena ada 3 poin penting dari pidato beliau yang memperlihatkan sikap tanpa kompromi. Pertama, kesedihan versus tugas negara. Prabowo mengakui menandatangani pencopotan ini dengan berat hati, namun beliau memilih memegang teguh pesan almarhum ayahnya, Profesor Sumitro. Jika kau dalam keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. tapi yang jelas mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Kedua, peringatan untuk mitra brengsek. Prabowo memberikan peringatan langsung di depan para mitra BGN. Beliau menegaskan agar mitra-mitra yang nakal segera kembali ke jalan yang benar, karena tidak ada yang bisa mengakali hukum NKRI. Mitra yang brengsek, angkat tangan. Mitra yang brengsek, angkat tangan. Nggak ngaku ya. Saudara-saudara, kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, dan kalau saudara yang cepat-cepat lapor ngaku, insya Allah selamat. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Dan yang ketiga, blank check untuk pemberantasan korupsi. Ini komitmen yang paling gokil. Prabowo langsung memberikan mandat penuh kepada BPKP, KPK, dan Kejaksaan Agung. Beliau menyatakan siap memenuhi BPKP, KPK semua, penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian.
Saya katakan berat bagi saya. Waktu saya tanda tangan, berat. Ini orang yang saya angkat. Ini orang saya kasih bintang, saya kasih pangkat.